Di sebuah sudut Bali, tepatnya di Jalan Raya Gilimanuk Denpasar kilometer 1, berdiri megah Masjid Al-Mubarok, seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Dibangun pada tahun 2000-an, masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi rumah bagi jiwa-jiwa yang rindu akan ketenangan. Sebuah perhentian yang senantiasa menawarkan ketenangan bagi para musafir. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga rumah singgah bagi para pelintas jalan yang lelah setelah menempuh jarak dari Pulau Jawa ke Pulau Bali atau sebaliknya. Masjid Al-Mubarok dengan kehangatan khasnya menjadi oase di tengah padatnya rute perjalanan. Karena keramahan yang ia tawarkan kepada setiap jiwa yang datang. Di sini kita bisa melepas penat, menenangkan hati, dan menundukkan kepala dalam doa. Para road driver seringkali mampir memanfaatkan waktu untuk membersihkan diri sebelum melanjutkan petualangan. Namun, di tengah kenyamanan ini, ada satu pesan yang selalu bergema, jaga kebersihan. Sebuah pengingat kecil bahwa kebersamaan kita dengan alam dan sesama tidak hanya tentang mengambil, tetapi juga memberi dan merawat. Sama apa sarapan coba deh. Wow. GFC. Pagi ini, di tengah perjalanan kami, waktu terasa melambat. Sambil menunggu giliran mandi, anak bungsu kami terbangun dari lapnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan membuka, langsung mencari sesuatu yang akrab disebut sarapan. Alhamdulillah, anak kecil ini selalu menjadi berkah dalam setiap langkah. Tak pernah rewel, tak pernah sulit soal makanan. Dimanapun kami berada, kapanpun waktunya, ia selalu menerima dengan lapang dada. Sebuah pelajaran sederhana tentang syukur dan menerima. Melihatnya makan dengan lahap di tengah hiruk-pikuk perjalanan membuat kami sadar betapa indahnya kebersamaan dalam kesederhanaan. Perjalanan ini bukan hanya tentang tempat yang dituju, tapi tentang momen-momen kecil yang akan selalu kami kenang. Jadi inilah setup camper van ala-ala budget. Cukup dengan modal papan. Jadi Treat Overland. Mau mandi, Bu? Mandi hotel. Hotel Berkah. Dede sama mandi juga sekarang? Dek? Ayo mandi yuk, kita mulai berangkat aja, keburu hujan. Dede dulu sama ibu, nanti ayah. Sama kakak. Kakak. Apa? Kakak. Sama kakak. Iya, kakak. Nanti nyusul mandinya. Udah mandi. Cantik nih. Seger nggak, Dek? Airnya dingin. Dikit doang. Tapi seger jadinya ya. Tinggal ayah yang mandi. Malah yang gampang apa ya redang deh. Tapi kan nanti langsung berangkat. Kan delicious. Lanjut, kan delicious.
Gimana kesan Anda kemarin? Itulah. Sare wae. Dingin. Kemarin tapi ngenaikan malam-malam. Jadi supir kiri. Supir kir. Ya, supir ya kemarin tepar di belakang ya. Tidur. Tidur. Pulas sekali kemarin. Bensin dari Bandung sampai Gilimanuk full to full habis 890.000. Tiket penyeberangannya 216.000. Kemarin melewati ke Ranupani. Jalannya ya bagus lah, mobil Prida aja bisa kuat. Jadi untuk yang mau mencoba ke Bali via jalur berbeda bisa lewat jalur Ranupani. Dan kalau yang sering dan bosan lewat Probolinggo bisa nyobain ke daerah itu ya deh ya. Udaranya dingin ya dek. Tapi pas udah mandi gerah lagi. Udah mandi gerah lagi? Ya. Enggak, kemarin pas di tempat yang Dingin gunung. banget. Kayak es batu tempatnya. Kayak es batu. Es batu tuh. Tapi bagi yang suka touring menantang lah, jadi tidak ngantuk dan tidak bosan. Siap dek? Ya. Hah? Iya. Lanjut lagi jam 9 nih. Parkir paling terakhir kan? Enggak, itu ada mobil. Oh iya. Kita lanjut nyebrang lagi dari Bali ke pulau berikut. Delicious. Kita spill sedikit-sedikit jalur lintas Bali. Lagi hijau-hijaunya ya. Kemarin hujan terus. Monyet. Monyet nyebrang. Oh, itu tuh mobil. Tuh, monyet tadi tuh. Jalanan ini nih kayak ciri khas Bali tuh. Kiri kanan bertemu di atas ininya, rantingnya, dahannya. Mana monyet papi? Nyariin ya. Yes. Let us dance away. I can't let you go until the end of the day. Istirahat lagi deh. Baru jalan berapa kilometer. Saatnya makan siang. Sekarang kita makan di rumah makan Bidadari. Perjalanan panjang seringkali memaksa kita untuk berhenti sejenak. Bukan hanya untuk mengisi bahan bakar, tapi juga mengisi jiwa yang lelah. Di pinggir jalan ini, kami menemukan rumah makan sederhana yang dari luar tampak biasa saja,
namun menyimpan kehangatan yang sulit dijelaskan. Bus-bus pariwisata kerap singgah, membawa rombongan yang lelah namun tetap bersemangat menikmati makanan murah meriah. Di sini, harga bukanlah soal, karena semua disajikan dengan rasa yang penuh kejujuran. Makanannya mungkin sederhana, tapi ada kehangatan yang membuat terasa lebih dari cukup. Kami duduk di meja kayu menyantap makanan yang tak hanya mengisi perut, tapi juga mengisi hati. Ada sesuatu yang menyenangkan dari suapan pertama, seolah-olah dunia yang berlari kencang di luar sana tiba-tiba melambat. Di tempat ini, waktu terasa lebih ramah. Sepiring nasi hangat, suara riuh rendah pengunjung, dan senyuman tulus dari pemilik rumah makan. Semua itu mengingatkan kami bahwa dalam setiap perjalanan ada jeda yang tak kalah penting. Setelah perut terisi, kami melanjutkan perjalanan. Roda kendaraan perlahan bergulir, membawa kami menyusuri jalan-jalan yang seolah dirancang untuk memanjangkan mata dan jiwa. Pemandangan di sepanjang jalan begitu khas Bali. Kami melewati desa-desa dengan pura-pura mega yang berdiri anggun. Setiap pura terasa seperti penjaga tradisi, menjaga agar nilai-nilai leluhur tetap hidup di tengah modernisasi yang tak terelakkan. Di setiap sudut, ukiran-ukiran khas Bali menghiasi, memberikan rasa hormat pada leluhur dan alam semesta. Jalur ini adalah jalur utama menuju dan dari pelabuhan. Jadi tak heran jika antrian kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Truk-truk besar bergerak perlahan, membawa beban berat dan cerita perjalanan panjang mereka sendiri. Di antara mereka, kami melaju dengan kesabaran yang terus diuji. Buat teman-teman yang melintasi jalur ini, ada baiknya untuk selalu berhati-hati dan sabar. Ketika kita berada di belakang kendaraan besar, keinginan untuk segera melewati mereka mungkin terasa kuat. Namun, ingatlah, liburan ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa banyak kita bisa menikmati perjalanan. Mulai mendung ya, Dek. Keselamatan adalah yang utama. Tak ada liburan yang sebanding dengan risiko yang kita ambil di jalan. Perlahan saja, nikmati setiap detik yang ada. Lihat ke sekitar, ada keindahan yang menunggu untuk disapa. Ada pemandangan yang tak akan pernah sama di setiap perjalanan. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang melambat bukan berarti kalah, tapi justru memberikan waktu untuk benar-benar hadir, untuk merasakan setiap momen. Jadi, mari kita nikmati perjalanan ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang penuh syukur. Sebab, di setiap kilometer yang kita lewati, ada cerita yang berharga, dan semuanya layak untuk kita nikmati sepenuhnya. Apa, Dek? Apa, Dek? Jauh. Lanjut lagi, Dek. Ada dua. Sekarang panas-panas. Ih, bolong. Makan pir. Ketika roda mulai berputar perlahan memasuki daerah Kuta, kami merasakan sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, Bali sekarang terasa lebih padat, lebih ramai. Antrian kendaraan berderet panjang, seolah jalanan ini tak lagi cukup menampung arus manusia yang datang dari segala penjuru. Setiap lampu merah seakan menjadi jeda panjang, terasa seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung tiba. Tapi,
Anehnya, di tengah hiruk-pikuk dan kemacetan yang kian menumpuk, Bali tetap memikat. Seolah-olah ada magnet yang tak kasat mata, yang selalu membuat kami ingin kembali lagi dan lagi. Alhamdulillah tinggal sedikit lagi. Ya, walaupun seperti itu, Bali buat kami tetap tempat rekreasi dan tidak bosan ya, Dek. Ke Bali terus tapi nggak bosan-bosan ya, Ge. Iya. Walaupun sekarang tambah macet, tambah banyak, tapi asikin aja, Dek. Enjoy aja. Dimanapun Bali, macetnya buat kita adalah liburan. Mungkin Bali punya caranya sendiri untuk membuat kami lupa akan keruwetan. Di setiap sudutnya ada cerita yang siap disampaikan. Pantai-pantai yang memanggil, aroma dupa yang menguar dari pura-pura kecil di pinggir jalan, dan senyuman ramah dari penduduk lokal yang tak pernah pudar. Semua itu mengingatkan kami bahwa Bali bukan hanya tentang destinasi, tapi juga tentang perasaan yang selalu membuat kami rindu. Lama macet sampai ada yang nyeduh kopi. Sambil macet bisa sambil jadi barista. Wow. Sampai macetnya juga. Meski jalanan semakin macet dan waktu terasa melambat di setiap lampu merah, Bali tetap menjadi tempat yang tak pernah bosan untuk dikunjungi. Karena di sini kami menemukan lebih dari sekedar pemandangan indah. Kami menemukan kedamaian, kenangan, dan cerita-cerita yang selalu ingin kami ulangi. Awalnya, rencana kami sederhana, dari pelabuhan Gilimanuk langsung menuju pelabuhan Padang Bay. Tapi, rencana itu berubah ketika anak kami yang kecil dengan mata berbinar mengingatkan tentang satu hal yang sudah ada dalam bucket listnya sejak awal perjalanan. Candelicious, sebuah toko permen yang katanya hanya ada di Bali. Permintaan kecil dari mulut mungilnya itu terdengar begitu tulus, seolah dunia akan lebih manis dengan satu kunjungan singkat ke toko impiannya. Kami pun mengiyakan, menggeser rencana perjalanan demi keinginan sederhana yang membawa kebahagiaan besar bagi dirinya. Kami menyadari ada kebanggaan tersendiri dalam memberikan yang terbaik untuk anak. Melihat senyumnya yang lebar saat memasuki toko permen itu, melihat matanya yang berbinar saat memilih permen favoritnya, adalah momen-momen kecil yang terasa sangat berarti. Disitulah, sebagai orang tua, kami menemukan makna kebahagiaan yang sejati. Memberikan kebahagiaan kecil untuk anak, melihatnya tertawa lepas, adalah cara kami mengisi hati dengan syukur. Karena, pada akhirnya, kebahagiaan mereka adalah kebanggaan terbesar bagi kami. Terkadang, kebahagiaan itu ada dalam bentuk kecil seperti permen warna-warni di tangan anak kami, yang membuat dunianya terasa lebih indah, dan dunia kami sebagai orang tua menjadi lebih bermakna.
Soon I'll be gone. Yeah, take a picture, baby, if you won't last long. Hold time.